Nah, ada beberapa format-format file penting yang mesti teman-teman sertakan ketika teman-teman menang kontes desain. Nah, apa saja sih format-formatnya yang perlu kita siap-siapkan? Saya akan bahas di video kali ini ya. Jadi simak terus dari awal hingga video. Jangan pernah di skip ya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung ataupun baru tahu channel ini, silakan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, supaya teman-teman nggak ketinggalan update video terbaru dari saya. Oke teman-teman, kita akan langsung saja bahas videonya. Tapi sebelum itu, seperti biasa nih, ada intro yang mau lewat dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Desain tentunya. Nah, pada video kali ini saya akan coba men-sharing tentang konten desain ya. Terutama tentang bagaimana ataupun file-file apa sajakah yang perlu kita kirimkan ketika kita sudah menang kontes desain ya. Nah, ini saya sudah menyebutkan ataupun list beberapa format-format file yang mesti teman-teman sertakan ataupun teman-teman kirim ya ketika nanti teman-teman menang ya. Dan file ini wajib ya teman-teman kirimkan, dan semoga videonya bisa dipahami ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung mulai videonya ya teman-teman. Oke, nah pertama di sini saya sudah memberikan listnya beberapa file-file format yang mesti teman-teman persiapkan ketika menang kontes ya. Yang pertama ini adalah file JPEG ya. Nah, file JPEG ini penting sekali ya untuk teman-teman sertakan dalam file ataupun handover file nantinya ya ketika teman-teman memenangkan kontes. Nah, file ini penting ya karena file ini bisa menampilkan ataupun untuk menampilkan logo yang telah dibuat ataupun logo yang sudah jadi ya. Jadi kalau misalkan kita sudah membuat dengan JPEG ataupun file JPEG, maka logo itu tidak akan bisa diedit ya ataupun diubah lagi. Jadi logo itu sudah paten, tidak bisa diubah dan tidak bisa dirombak-rombak lagi. Nah, file JPEG ini biasanya terdiri dari 3. Yang pertama file JPEG dengan logo warna ya, logo yang berwarna maksudnya ya. Kemudian file JPEG dengan logo putih ataupun logo berwarna putih. Kemudian yang ketiga logo yang berwarna hitam ataupun logo yang ditempatkan di background putih dan logonya hitam ya. Ataupun logo yang backgroundnya hitam dan logonya putih. Nah, itu adalah file-file yang wajib disertakan ya. Ini saya ketik logo warna ya, logo hitam, BG putih, logo hitam, logo putih, BG hitam. Nah, seperti ini biasanya seperti ini file-file yang mesti teman-teman sertakan ketika teman-teman menang kontes ya. Ini wajib banget ya teman-teman untuk mengirimkan file ini. Jadi filenya nanti ada 3 ya. JPEG-nya 1 misalkan formatnya apa? Namanya apa? Misalkan logo warna. Terus yang kedua logo hitam. Terus yang ketiga logo putih. Nah, itu ada 3 format file ya JPEG yang mesti teman-teman sertakan ya. Jadi ada 3 file format JPEG. Kemudian yang kedua adalah file PNG. Nah, file PNG ini penting ya karena nanti ini sangat diperlukan oleh klien ya. Ketika nanti teman-teman memenangkan kontes ataupun nanti logonya sudah jadi itu, teman-teman mesti menyatakan file berformat PNG. Nah, format PNG ini berbeda ya dengan format JPG. Kalau format JPG itu masih ada backgroundnya teman-teman. Misalkan teman-teman naruh background hitam di logo putih, maka nanti backgroundnya itu masih kelihatan kalau JPG ya. Tapi kalau teman-teman formatnya PNG, nanti backgroundnya itu bolong, nanti alias nggak ada background sama sekali, transparan background ya. Jadi misalkan teman-teman bikin logo warna, nanti teman-teman kalau misalkan save-nya PNG ya, nanti logonya itu akan tetap bolong teman-teman ya, akan tetap bolong dan transparan. Jadi nanti untuk memudahkan klien dalam membuat ataupun mengedit logonya ya. Misalkan klien mau ditempelkan di kartu nama ya, ditempelkan di banner ataupun di letterhead ataupun kop surat ya, ataupun di amplop, itu nanti klien bisa bebas ataupun leluasa dalam menaruh backgroundnya. Jadi mesti teman-teman harus menyertakan file yang ini ya, yang kayak tadi ya,
logo warna, logo hitam putih, BG putih ya, logo putih, BG hitam ya. Jadi sama ya seperti di JPEG ya. Teman-teman juga harus menyertakan file ini. Ini saya ini dulu. Saya kasih catatan dulu ya biar sama. Kemudian sebentar teman-teman, saya kecilkan dulu. Nah, kemudian file AI ini adalah file vektor teman-teman ya. Jadi file yang bisa diedit dan bisa diubah ya. Jadi nanti misalkan teman-teman si klien nanti pengen mengubah tulisannya, warnanya, ataupun pengen mengubah logonya, tulisan di logonya, nah ini si klien ini bisa mengedit sendiri ya. Jadi tanpa kita perlu mengeditnya secara ulang ya. Jadi si klien nanti bisa edit sendiri. Jadi teman-teman mesti menyertakan file yang berformat AI ini teman-teman ya. Kemudian untuk file yang berikutnya adalah IPS. Nah, format IPS ini sama seperti AI ya. Ini adalah format bertipe vektor. Tapi biasanya kalau format IPS ya, fontnya ataupun jenis hurufnya itu nanti sudah di-convert ataupun sudah dibikin jadi objek ya. Jadi kalau misalkan fontnya itu sudah dibikin jadi objek, maka si font itu sudah bisa diubah-ubah lagi ataupun sudah paten ya. Jadi fontnya itu sudah paten seperti itu, nggak bisa diubah, nggak bisa diedit, hanya cuma bisa diganti warna. Kalau misalkan diganti warna masih bisa, tapi kalau misalkan diedit ulang ataupun diganti tulisannya itu udah nggak bisa teman-teman kalau di EPS ya. Kemudian file yang berikutnya adalah PSD. Nah, format PSD ini mungkin jarang ya dipakai oleh si klien-klien, tapi teman-teman wajib menyertakan file ini ya. Nah, biasanya klien itu kan nggak mesti menguasai AI ya, ataupun nggak mesti memakai software AI ataupun software Illustrator. Kadang mereka itu kebanyakan menggunakan format software yang bertipe pixel seperti Photoshop ya. Jadi nanti format PSD ini adalah format Photoshop yang harus kita kirimkan ke kliennya. Jadi nanti teman-teman tinggal save saja filenya ke PSD ya, ataupun Photoshop dokumen ya. Nanti misalkan kita ngeditnya dari AI ya, nanti bisa teman-teman, kita bisa ubah nanti, atau kita bisa edit di Photoshop seperti itu ya. Kemudian file yang kedua adalah PDF ya. Nah, PDF ini biasanya format yang bertipe dokumen ya, ataupun semacam apa ya, ya dokumen lah. Format dokumen yang kayak gini nih, yang PDF itu yang kayak gini teman-teman. PDF itu yang kayak gini ya. Nah, PDF itu yang kayak gini teman-teman. Format PDF pasti teman-teman sudah pada tahu kan format PDF itu yang seperti apa ya. Format yang bertipe portable ataupun formatnya sudah menyatu kayak gini ya, portable kayak gini. Jadi hasilnya udah PDF, jadi teman-teman nggak usah bingung lagi ya untuk cara pengiriman filenya bagaimana, handphonenya bagaimana, teman-teman sudah tahu di video ini ya. Dan semoga nanti bisa diperhatikan. Habis ini saya juga akan kasih contoh ke teman-teman bagaimana menyimpan filenya ya, kemudian cara mempublish ataupun mengekspornya dan mengirim ke klien. Nah, ini adalah file wajib yang mesti teman-teman sertakan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 file ya. Nah, sebenarnya sih ada banyak ya file-file yang mesti kita sertakan, tapi itu nggak wajib ya. Contohnya file SVG dan file GIF itu nggak wajib teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah menyatakan file itu. Biasanya si klien itu memintanya file-file ini aja, yang JPEG, PNG, AI, EPS, atau bahkan cuma AI dan EPS saja ya. Tergantung nanti teman-teman, tergantung si klien juga ya. Nanti teman-teman si klien itu mintanya yang file apa? Apakah file AI dan EPS saja, ataupun file lengkap? Ada PSD, ada PNG, ada JPEG, ada PDF, dan ada yang lain, ada JPEG juga ya. Jadi tergantung dari permintaan si klien ataupun tergantung dari kebutuhan si klien ya. Kemudian di sini saya coba contohkan bagaimana cara menyimpan file berformat JPEG menggunakan Illustrator ya. Nah, kita bikin file baru ya, misalkan ya di sini. Kita akan coba bikin file baru. Nah, seperti ini, kita klik create. Nah, kita tunggu dulu sebentar. Nah, nanti biasanya kalau ukuran logo ya, teman-teman setting saja ukurannya jadi 1000 x 1000 pixel ataupun
800 kali 600 pixel. 800 ya, 800 kali 600 pixel. Kalau enggak 2000 kali 2000 itu nggak apa-apa juga ya. Nah, jadi ini saya coba sertakan filenya ya. Ini saya coba akan bikin logo sembarang aja. Misalkan logo yang kayak gini. Nah, misalkan seperti ini logonya ya. Ini cuma contoh saja teman-teman, sebagai contoh saja. Kita akan coba simpan filenya ke dalam file JPEG ya. Kita klik file ya, kemudian ekspor ya. Ingat ya, ekspor, jangan ekspor full screen ya, tapi ekspornya ekspor as ya. Kita klik ekspor as ya, kemudian kita klik pada bagian JPEG ya, nanti akan tampil seperti ini ya. Nah, kita simpan di sini, misalkan kita pilih namanya ya, format file misalkan di sini. Kita klik satu misalkan. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa settingnya ya. Untuk kualitinya teman-teman pilih maksimum ya. Kemudian kualitasnya di sini kita klik maksimal saja 10. Kemudian resolusinya kita pilih yang 300 pixel ya, jangan lupa. Kemudian compression metodenya kita pilih baseline optimize ya. Dan kita klik OK. Nanti akan jadi seperti ini. Nah, sebenarnya kalau misalkan file JPEG itu teman-teman nggak perlu sertakan yang file hitam putih, nggak apa-apa sih ya. Tapi cuman sebagai pilihan teman-teman. Kalau teman-teman ingin sertakan file logo yang hitam putih juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau misalkan teman-teman punya logo warna saja ya, yang warna yang format satu aja nggak apa-apa sih kalau JPEG ya. Tapi kalau PNG itu wajib ada logo hitam putihnya, ada logo yang warna, dan ada logo yang cuma hitam saja. Itu harus ada itu teman-teman ya. Tapi kalau di JPEG itu nggak apa-apa. Kalau di JPEG-nya itu teman-teman hanya perlu menyertakan logo yang berwarna saja, logo warna saja kayak gini misalkan. Nah, seperti ini misalkan kayak gini aja kalau JPEG ya. Tapi kalau di format PNG ya teman-teman wajib yang file warna hitam ya, logo hitam misalkan ya, kemudian logo yang putih teman-teman wajib sertakan ya. Kita klik save ya, save export as, bisa export as, bisa yang save for web ya, terserah. Kalau saya lebih seringnya ke export as ya, export as ya di sini. Nah, teman-teman jangan lupa untuk foldernya itu teman-teman wajib mengelompokkan ya, jadi jangan jadi satu. Kalau bisa file JPEG semua, file PNG semua, file PDF semua, jadi nggak nyampur ya. Jadi nanti kalau misalkan kita mau pilih ataupun mau upload filenya, kita nggak kebingungan file yang mana yang mau diupload ya. Kemudian kita bikin file layar baru ya. Misalkan di sini kita mau bikin file PNG. Nanti saya akan jelaskan bedanya. Nah, misalkan di sini mau kita pilih PNG ya, kita ekspor misalkan. Nanti kita pilih di sini ya, kita pilih PNG teman-teman, PNG. Kemudian bisa outputnya centang. Kemudian kita pilih satu. Kemudian kita pilih format file. Nah, akan tampil seperti ini. Kita pilih saja resolusi 300. Yang ini biarkan ya, transparan. Jangan pilih yang white ya. Nanti kalau pilih yang white, nanti backgroundnya ini akan ikut teman-teman. Nanti akan tetap putih. Walaupun nanti formatnya sudah PNG, tapi nanti kalau teman-teman pilih white, nanti background ini akan jadi putih ya, nggak akan bolong atau nggak akan transparan. Teman-teman pilih yang transparan saja ya, yang ini, biar backgroundnya nanti bisa diedit sama klien, ataupun nanti bisa ditaruh di kartu nama, di business card, di letterhead ya, nanti bisa kayak gitu. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah tersimpan ya. Kemudian nanti kita akan coba bikin dua lagi ya, yang formatnya hitam putih. Nah, kita coba bikin yang hitam putih ya. Kita bikin layar baru, kita paste logonya tadi seperti ini. Ini logo yang hitam ya, logonya hitam. Kemudian kita klik export as PNG, kita pilih 2 PNG, save 300 pixel ya.
Kemudian kita bikin satu file lagi yang warnanya, logonya warna putih misalkan ya. Nah seperti ini. Kemudian kita klik export as. Nah seperti ini 3. Nah seperti ini ya, sudah tersimpan semua ya filenya, PNG nya jadi 3 format. Yang pertama format warna, yang kedua format logo hitam, yang ketiga format yang logo putih ya, seperti itu. Kemudian kita akan coba menyimpannya ke dalam format apa tadi, AI ya, AI. Nah kalau AI itu teman-teman wajib menyertakan tiga-tiganya ya teman-teman ya, logo yang warna, logo yang putih, logo yang hitam ya. Jadi teman-teman wajib menyertakan logo yang 3 format itu ya. Jadi nanti filenya itu sendiri-sendiri ya, atau terpisah. Logo yang hitam sendiri, logo yang putih sendiri, logo yang berwarna sendiri. Jadi ada pisah-pisah, nggak jadi satu ya. Ini misalkan kayak gini, file save as ya, karena nanti kita akan simpan filenya dalam format AI. Kalau export itu kita akan mengubah format lain ya, misalkan JPEG, PNG gitu, itu kita pakainya export. Tapi kalau mau nyimpan file aslinya ataupun file vektornya, nanti kita pilih yang save as ya, save as AI misalkan 1 misalkan, kita klik save. Nah seperti ini jangan lupa dicentang semua, kita klik OK. Nah nanti akan jadi file seperti ini. Jadi namanya sama nggak apa-apa, yang penting format filenya itu berbeda-beda teman-teman ya. Ini ada file AI yang tadi kita buat, kemudian kita save lagi file yang hitam ataupun logo hitam ya, yang di background putih. Kita klik ini misalkan nggak kelihatan bintangnya, teman-teman bisa kasih outline ya, biar bagus outline-nya ini hitam misalkan. Nah misalkan seperti ini. AI ya, jadi filenya sama AI ya. Misalkan tadi kan satu warna, kita bikin yang misalkan black, satu black ya. Kita klik save, kita klik save lagi. Nah sudah selesai ya, kita cek. Nah ada satu garis miring black, garis bawah black ya. Jadi nanti ada 3 format file ya. Kemudian kita save lagi yang format yang hitam, yang logo putih, yang untuk di background yang hitam ya. Kita bisa kasih yang ini. Kita pilih export save as ya. Kemudian kita pilih white. Oke, kita klik OK. Nah sudah selesai semua. Kemudian kita akan coba nyimpan file lain lagi. Misalkan kita pilih EPS ya, EPS itu ya sama seperti di AI, tapi nanti kita cuman formatnya itu EPS ya, ganti EPS. Caranya sama, kita klik file, kemudian save as ya. Kita save yang ini dulu nih, yang warna. Save as. Kemudian di sini kita pilih yang Illustrator EPS ya. Kita klik yang ini. Jangan lupa centang artboardnya ya. Kemudian kita pilih satu color misalkan. Preview formatnya kita non aja. Kita klik OK. Oke, jangan lupa kita masih menyimpan ya filenya. Kita tunggu saja. Nah sudah jadi, kita klik open ya, kita cek tadi. Nah nanti biasanya kalau kita nyimpan file EPS menggunakan AI, itu nanti akan ada satu color dan
satu color strip 1 ya. Jadi teman-teman usahakan menghapus file yang ini, yang duplikat ini ya. Kita hapus saja yang duplikat ya. Nah, kita gunakan yang ini aja, yang tadi ya, yang satu file aja, satu color. Yang tadi yang satu color strip 1 itu kita hapus, jangan disertakan ya. Nanti kalau teman-teman sertakan, nanti khawatirnya nanti si klien bingung ya, ini filenya yang mana yang benar ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ada duplikat file, teman-teman langsung hapus ya. Kemudian kita save yang format logo yang hitam untuk di background putih ya, sama seperti tadi, file save as ya. Kemudian kita pilih EPS, jangan lupa use output, tapi untuk nama filenya kita ganti, misalkan black ya. Kemudian kita klik save, sama kayak tadi, kita klik OK, kita tunggu sampai selesai ininya. Nah, sudah jadi semuanya teman-teman, kita lihat. Nah, ini kalau misalkan ada kayak gini, kita hapus yang black 01 ya. Nah, kemudian kita akan save yang format yang logo putih di background hitam ya. Klik save as, EPS Ashboard, kita pilih white. Save. Oke, kemudian kita pilih open lagi. Nah, nanti akan sampai seperti ini ya. Kemudian nanti kita akan siapkan file yang kedua, adalah format PSD ataupun format Photoshop. Langsung kita klik OK file ya, kemudian klik save as. Kalau untuk Photoshop nanti kita save-nya itu menggunakan export ya teman-teman, nggak menggunakan save as, tapi kita menggunakan export. Nah, untuk cara menyimpan file PSD nya, kita klik file, export ya, kemudian export as. Nah, nanti di sini tampil ya format-formatnya. Kita pilih yang PSD ya, kemudian use output, centang. Sebentar, ini kita pilih yang warna aja ya. Kalau untuk format PSD ya, nanti teman-teman menggunakan logo yang berwarna saja, nggak perlu mencantumkan yang hitam putih, itu nggak perlu ya. Jadi kita cukup satu aja, nanti si klien bisa menggantinya dengan sendirinya. Export as ya, PSD ya, PSD color. Export. Jangan lupa resolusinya 300. Kemudian optionnya nanti di sini teman-teman pilih yang red layer ataupun flat image. Kalau flat image ya, nanti teman-teman si klien itu nggak akan bisa mengedit ya. Artinya nanti gambarnya ataupun desainnya itu sudah di flatten. Jadi kalau di flatten itu udah nggak bisa diedit ya. Tapi kalau di red layer ya, nanti teman-teman bisa si klien itu nanti bisa mengedit seperti kita mengedit nanti si klien itu bisa mengedit per layernya. Jadi nanti kayak gini ya, misalkan nih kita pilih yang red layer ya, kita klik OK, kita tunggu dulu ya sebentar. Nah, nanti si klien itu nanti bisa kayak gini juga ya, ngedit kayak gini nanti di Photoshopnya ataupun di file PSD nya nanti akan tercantum kayak gini juga, yang file-file layar-layar ini ya, layar 1, layar 2, layar 3, layar 4. Jadi seperti itu teman-teman kalau di PSD ya. Kemudian file yang terakhir adalah PDF. Nah, PDF ini mudah ya. Caranya kita tinggal klik file, kemudian save as, kemudian kita pilih PDF ya, Adobe PDF ya, kita pilih yang ini. Kemudian jangan lupa satu color. Kalau untuk file PDF teman-teman cukup menyertakan satu warna saja ya, yaitu logo yang berwarna. Nggak usah semua yang hitam putih, itu nggak usah, tapi cukup satu yang logo berwarna saja. Kemudian klik save as ya, save ya. Nah, nanti akan tampil ya. Nah, teman-teman nanti jangan lupa setting ya, Adobe presetnya teman-teman ganti yang high quality ya. Dan teman-teman jangan lupa yang ini, kalau untuk PDF teman-teman harus sertakan output. Nanti outputnya ini teman-teman gunakan yang include
RGB dan source CMYK. Terus kita klik save PDF. Nah, sudah tersimpan PDF. Kalau sudah saya simpan semuanya, nanti teman-teman langsung bisa kirimkan. Nanti kirimnya tuh biasanya file JPEG ataupun file zip ataupun file RAR ya. Nanti kalau teman-teman sudah dikirimkan ke RAR ataupun sudah dibikin jadi file zip ya, teman-teman nanti langsung kirim ke kliennya. Jadi satu ya. Jadi kan kayak gini ya, kayak gini nih. Nah, kayak gini nih ya. Black color. Nah, ini ada bagaimana format ya, kita klik ini list. Nah di sini kan ada ini ya, konten. Ini ada Adobe AI, ada file EPS ya, ada file Photoshop, file JPEG, PNG, PSD ya, sudah lengkap ya semuanya. Nah, ini sudah jadi semua. Teman-teman tinggal kirimkan ke kliennya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Misalkan untuk file JPEG PSD nya itu teman-teman nanti bikin subfolder ya, ataupun bikin per folder saja. Misalkan file JPEG sendiri, file folder PNG sendiri, file folder untuk AI sendiri, file folder untuk file EPS sendiri. Jadi teman-teman dibikinnya per folder. Per folder itu formatnya beda-beda, JPEG, PNG, PDF, AI. Jadi seperti itu, biar nggak bingung ya. Kalau jadi kayak gini kan biasanya si klien tuh bingung ya. Ya udah kayak gitu aja sih untuk cara ataupun format-format yang mesti kita persiapkan ketika menang kontes ya. Oke, mungkin cukup sekian ya video hari ini, semoga bisa bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar, ataupun teman-teman bisa mengirimkan email ke saya ayugraphicdesign@gmail.com ya. Nanti saya akan balas ya satu persatu. Oke, demikian video hari ini, semoga bermanfaat. Kita akan jumpa lagi di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.